Pemirsa, kabar kurang mengenakan menghampiri penyanyi Rosa. Ya, pelantun tembangku menangis itu dituding warganet cuek terhadap Bertrand Peto Putra Onsu atau yang akrab disapa Onyo saat menggelar konser di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa hari lalu. Dalam konser yang bertajuk Another Journey The Beginning itu, Rosa tidak tampil sendiri, tapi juga menggandeng dua penyanyi tanah air lainnya, yakni Bertrand Peto Putra Onsu dan Rizky Febian. Dalam acara Bincang dengan Denny Sumargo, Rosa menjelaskan bagaimana awal mula prosesnya hingga ia mengajak Bertrand untuk tampil di konsernya tersebut. Rosa pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Kenapa kamu cuekin Onyo kayak gitu? Kenapa? Kalau duet bertiga seharusnya nggak kayak gitu. Itu kamu loh, Onyo kamu cuekin. Pesan saya buat Ruben Onsu, lain kali kalau Rosa mau duet sama si Onyo jangan dikasih. 这个 Rosa kok, 这个人不好. Jujur, Onyo dicuek kayak gitu, kayaknya saya nggak rela gitu loh. Nggak bagus, nggak enak dilihat mata kayak gitu. Kasian si Onyo. Pesenku ya buat Ruben Onsu, jangan mau kalau duet sama si Rosa lagi. 这个人不好啊，非常不好. Oh ini gitu aja. Nggak bagus sama sekali. Jadi itu kan waktu pas jadi gue tuh beberapa waktu yang lalu itu memang ada, harusnya gue konser di Malaysia itu tanggal 14 Juli. Ya. Tapi karena tiketnya itu terjual dalam 1 jam sold out, aku dimarah-marahin orang. Nah terus udah gitu cek Mahalini nggak bisa karena bintang tamunya tanggal 14 itu adalah Mahalini sama siapa namanya Zarif ya, Zarif Sin yang dari Malaysia. Dan aku tuh emang seneng banget sebetulnya sharing stage. Jadi konser aku selalu ngajakin, misalnya dulu waktu di Jakarta 3.0 aku ngajakin Nagita Slavina. Dia belum pernah nyanyi di tempat yang segede gitu. Itu buat aku tuh kayak ngasih experience pertama kalinya sama aku. Aku tuh seneng kayak gitu. Mahal ini tanggal 14 bisa. Tanggal 14 kan udah yang confirm pertama kan 14. Iya 14. Udah. Tanggal 13-nya nggak bisa. Kupikir siapa ya? Yaudah deh, Rizky aja deh, Rizky Febian gitu. Okay. Karena emang dari dulu kan akrab, dulu aku Indonesian Idol Junior sama dia, kayak kita IGT lah gitu. Terus dia juga tunangannya Lini. Gue Iki sama Lini tuh udah cukup dekat gitu. Ruben bilang gini, Mam, ajakin lah Bertrand, ajakin anak gue lah, Onyo. Dia belum pernah nyanyi di Malaysia yang besar gitu kan, itu konser ya. Mikir-mikir gimana caranya, Onyo kan masih kecil, lagu-lagu gue kan percintaan. Kalau duet kan gak lucu ya. Iya, soalnya kan kayak usia lagu cinta ya gitu. Sementara si Onyo umur 18 gitu kan. Nah aku pikir, Dek, kalau lagu aku duet itu kayaknya gak bakal bisa masuk liriknya. Gimana kalau gue bikin opening act? Ketika visualnya udah bisa keluar, ditulislah opening act by Bertrand Onsu. Mam, jangan di depan, dia belum siap. Bisa, aku tahu potensinya Onyo. Dia tuh suaranya bagus. Orang Malaysia itu nggak suka gimmick, mereka sukanya power. Akhirnya ya udah nyanyiin lagu aku, lagu Mami aja. Ruben tuh panggil gue Mam gitu. Mam, lagu lo aja deh ya. Oh ya udah, lagu aku pilihin lagu yang semua orang bakal sing along dan akan bagus ketika Onyo nyanyi. Dah nyanyi, wah gila, Onyo dapat sambutan luar biasa. Opening act-nya. Tapi di ending kita akan nyanyi bertiga supaya aku bisa invite si bintang tamu itu bisa naik lagi ke atas panggung gitu dan sekaligus nyanyi closing gitu. Sama mahal ini pun di hari kedua sama juga. Bang, kita berdua nih, apaan sih? Malah kok jadi viralnya bukan karena prestasinya gitu. Dan maksudnya gini, sekali lagi nih gue wakili Onyo nih, orang yang awalnya di sini, gue minta sama Rosa untuk gimana sih namanya orang tua kepengen anaknya tampil gitu ya kan, gue minta. Jadi gini lah, Rosa yang berbaik hati, dia ngerubah rundown untuk anak gue semuanya, kok jadi diputar balikin seolah-olah kasihan Onyo lah. Kasihan Onyo, Rosa mau 1,5 jam lagi mau nyanyi live tuh, acara mau mulai, penonton udah antri, belum kelar Onyo Rosa JR sama Onyo. Maksudnya gini, di mana letaknya sih gitu? Kan kita yang tahu ada di sana gitu. Jadi, ada aja deh. Ya.
Tuduhan warganet itu tentu saja membuat berang Rosa dan Ruben Onsu yang merupakan ayah dari Bertrand Peto. Sontak kabar yang muncul dari salah satu akun yang memperlihatkan Rosa saat bernyanyi di atas panggung tersebut menjadi heboh di jagat hiburan tanah air. Tak terima dituding mencuekin Bertrand saat nyanyi bersama di atas panggung, ibu satu anak itu pun buka bicara menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. JR berarti kamu Aku, sama Onyo. Rizky juga JR, tapi lagu aku sama Rizky. Oh, Ya oke. ada lagunya judulnya Bertengkar Manis. Oke. Sama lagunya Rizky Febian, 2 lagu. Oke. Udah, tapi di lagu Pudar si Iki nggak sempat kita Nggak coba, keburu. nggak Oke. keburu. Sementara kalau Onyo di Jakarta udah latihan juga. Oke. Nah terus pas di sana kita JR, aku JR sama Onyo. Rizky nggak ikut waktu itu. Gue lihat tuh ada ya siap-siap. videonya kan. Ah benar Iya. itu. Iya. Nah abis itu pas nyanyi emang namanya juga trio buat apa namanya tadi istri ibu-ibu itu. Iya, ibu. Ingat ya, duet itu berdua. Kalau nyanyi bertiga itu namanya trio. Iya. Jadi itu tolong dipahami dulu. Lu juga harus ngerti orang emosi. Iya benar. Saya thanks banget, terima kasih. Kalau bukan karena Rosa, anak gue nggak akan mungkin bisa cara itulah. Justru Rosa yang ngasih kesempatan, Rosa yang ngasih ngajarin blockingnya. Static ini abis ini baru gue upload nih. Yang di belakang layar sebenarnya malas nih, tapi netizen butuh banget, detail banget ya. Ya pasti jengkel lah, karena menurut gini, Rosa manusia sebaik itu dibilang kagak peduli gimana ceritanya. Justru Onyo pergi ke sana aja bareng sama Rosa. Ya gue nitipin anak gue sama dia. Lo tanya aja no, sampai gue belum datang aja no. Ya keluar dari imigrasi sana aja lama. Ya itu Rosa yang nemenin makan. Padahal konser dia gitu, maksud gue. Salah udah salah praduga, udah salah ngatur. Boleh gitu, nggak boleh ngasih pemberitaannya yang miring-miring gitu. Dan gue yang gue bilang benar, enggak ya gitu. Dalam sesi bincang dengan Densu, Rosa perlu menjelaskan kabar negatif yang berkembang setelah muncul pro dan kontra yang menjurus ke fitnah, adu domba dan mencemarkan nama baik dirinya dan pihak lain. Apalagi unggahan potongan video yang menyebut Rosa mencuekin Bertrand itu telah ditonton jutaan kali oleh warganet dengan dibumbui komentar negatif sampai puluhan ribu. Waktu di sana ada penonton yang emang nge-shoot. Dia kayaknya nggak bermaksud buruk. Dia ngepost happy gitu dengan pertunjukan itu. Nah, ada satu akun yang di Indonesia justru Iya. dia nge-cut bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo. Oke. Sebetulnya itu nggak ada masalah. Asal jangan dikasih narasi. Kasihan Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Itu yang kita sering lihat. Nah, itu dia kata-kata itulah yang men-trigger atau apa namanya itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya. Apalagi kita tahu backgroundnya Onyo. Itu dia, itu Masuk juga. lagi. Nah, aku tuh pengen kenapa aku bersuara gitu ya. Kenapa aku bersuara? Kalau digosipin lah apa segala macam kadang-kadang aku suka nggak tanggapin. Ya udahlah gitu kan. Apa namanya hal yang nggak perlu aku tanggapin ya udah nggak perlu. Kalau ini kenapa aku bersuara karena menurut aku pertama kata-kata narasinya itu meliding orang untuk berpersepsi buruk. Kebencian terhadap aku mah banyak ya, ada apa-apa. Tapi yang aku sedih adalah kata-kata misalnya makanya jangan ajak Bertrand, jangan sembarangan ngajak artis baru. Yang selanjutnya ada yang paling menyakitkan adalah kayak ya si Ruben semenjak ada Onyo gini. Gitu. Gue aja sampai nggak berani lah ngomongnya. Pokoknya hal-hal yang menyangkut menurut aku nggak ada urusannya sama lu. Nggak ada urusannya sama aku, nggak ada urusannya sama siapapun. Kasih sayang mereka antara bapak sama anak, keluarga itu ngapain lu ungkit. Tak hanya itu, rekan duet Afgan Shahreza itu juga mengungkapkan kekecewaannya karena dirinya harus menanggung akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan dan narasi negatif yang tersebar. Bisa dibilang hoax dan fitnah ya, karena narasinya itu. Iya betul. Kalau in my opinion gitu ya. Terus yang meliding kepada
kebencian, kekecewaan, Iya. adu domba. adu domba. Iya, dan bisa, lain kan? sebagainya. Banget. Nah itu, aku tuh pengen memberantas itu. Pelantun tembang tegar itu begitu kecewa hingga enggan memaafkan netizen yang julid dan tidak minta maaf padanya. Untuk itu, Rosa lewat tim manajemennya telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk melaporkan netizen tersebut ke polisi. Ada Serius? pengaduan. Pengaduan? Aku diwanti-wanti, Dasarnya. terus diwanti-wanti sama orang-orang deket aku, katanya jangan ketemu sama pelakunya kalau udah ketangkep, nanti gue sedih. Nanti gue maafin. Iya, jangan diselesaikan secara kekeluargaan karena dia bukan Keluarga, bener, lucu banget. Dia Tapi bukan adik kakak, ya. pertama aku pengen memberikan contoh bahwa hal yang dipikir orang sepele itu bisa menjadi tidak sepele atau bahkan membunuh karakter orang lain. Iya. Nggak ada yang berhak menghina orang lain itu. Nggak ada. Nggak Jadi ada. lo mau dia public figure, lo mau cuma pekerja rendahan atau apapun itu di masyarakat yang orang punya status-status, ya nggak boleh dong. Nggak Ya kan? boleh. Alhamdulillah hari ini, siang ini, kami telah secara resmi melaporkan pengaduan atau melakukan pengaduan atas beredarnya video hoax atau pemberitaan yang merugikan artis kami atau talent kami. Ini penting kami lakukan karena kami dari manajemen berkepentingan untuk menjaga dan melindungi nama baik dari talent atau artis kami. Jadi tadi kami sudah melakukan pengaduan dan alhamdulillah telah diterima secara resmi oleh pihak kepolisian. Kami tentu berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan kami secara baik. Viral potongan video yang berisi fitnah, hujatan, dan hoax itu membuat Rosa mendapatkan hujatan. Pengaduan yang dilakukan tim manajemen Rosa itu bertujuan untuk memberikan dampak signifikan terhadap Rosa. Pasalnya, apabila sang artis tidak bisa menjaga nama baiknya, maka akan terjadi pembatalan kontrak. Tak hanya itu, yang paling fatal adalah membayar denda atau penalti yang nilainya mencapai puluhan miliar. Melaporkan ke polisi itu bukan karena aku pribadi sakit hati. Sakit hati itu sesuatu, tapi aku masih bisa handle. Oke, kita pisahkan ya. Misalkan. Oke. Tapi aku pengen kita berhentilah bikin fitnah-fitnah hoax itu gitu. Hargailah orang lain. Janganlah kalau kita lagi berkomentar itu seenak-enaknya ngata-ngatain orang, mentang-mentang nggak kenal. Oke. Tapi orang yang itu kan bisa baca. Iya. Mereka punya keluarga juga. Artis atau Rosa dalam hal ini itu terikat dengan kontrak atau kerjasama dengan berbagai pihak atau produk atau menjadi ambasador dari berbagai produk. Nah, kerjasama ini ada klausul yang secara tegas menuliskan atau menegaskan bahwa artis atau talent yang bersangkutan berkewajiban untuk menjaga nama baiknya. Nah, bila ini tidak terjadi, resikonya cukup fatal. Pertama, kemungkinan terjadinya pembatalan kontrak. Itu kami hindari. Yang kedua adalah denda atau penalti yang bisa dikenakan kepada artis atau talent kami. Dan denda atau penalti itu nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ini yang kemudian membuat kami melakukan proteksi bersama tim hukum untuk melakukan pengaduan di hari ini. Dan tentu saja kami berharap ini bisa ditindaklanjuti secara cepat dan transparan oleh pihak kepolisian. Kalau kerugian dari pihak kita ya pasti ada, ya material dan material pasti ada. Cuman ya sekali lagi ya kita bersikap bijaksana, menghargai keputusan negara ini kan negara hukum gitu. Jadi makanya saya membuat pengaduan itu berdasarkan atas Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi kita tunggu aja hasil keputusannya daripada bapak-bapak polisi ini. Selama 25 tahun berkarir di dunia hiburan tanah air, baru kali ini Rosa mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu. Dengan berurai air mata, Rosa mengungkapkan isi hatinya, manakala ia mengingat pesan dan doa orang tua untuk didekatkan dengan orang-orang baik setiap akan menghadapi pekerjaan dan berhubungan dengan banyak orang.
aduh gue udah sekian lama 25 ya, tahun loh. 25 tahun gue di industri ini. Banyak banget artis-artis bagus gitu, artis muda yang bagus. Terus aku beberapa bulan ini bahkan mikir kayak, gue masih bisa berkarya nggak ya gitu. Aku tuh kan bawa banyak tanggung jawab ya, banyak tanggung jawab buat manajemen aku gitu ya. Karena banyak karyawan-karyawan yang kerja di manajemen aku juga. Artinya kalau aku berhasil, ya mereka hidup gitu. Mereka membiayai keluarganya gitu ya. Jadi tulang punggung. Terus aku juga punya orang tua yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Makanya dari dulu orang tua aku juga selalu bilang kayak, jaga diri ya gitu, didoain semoga ketemunya sama orang-orang yang baik gitu. Apa ya, mungkin aku kalau di depan banyak orang nggak terlalu, untungnya juga aku kan gampang ketawa ya, jadi mungkin masih bisa oke. Tapi menurut aku kadang-kadang ada hal yang keterlaluan aja gitu. Ini bukan hanya soal hukum ya. Dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan bahwa kita mau edukasi masyarakat. Jadi proses hukum ini yang sedang kita lakukan ini juga akan ada efek jerah. Bahwa masyarakat juga harus cerdas menggunakan sosial media. Karena jempolnya kalau lebih cepat dari otaknya, dampaknya bisa kemana-mana. Seperti yang terjadi di hari-hari belakangan ini. Terlepas dari kejadian tak mengenakan yang dialami penyanyi asal kota Sumedang itu, karir yang diraih Rosa sepertinya berbanding terbalik dengan kehidupan asmaranya. Bercerai dari Yoyo, drummer grup band Padi di tahun 2009 lalu itu, hingga kini Rosa belum memutuskan untuk menikah lagi. Benarkah Rosa mematok kriteria tinggi untuk calon pendamping hidupnya kelak? Aku kan udah pernah nikah, Betul, ya udah kan? lama ya. Udah lama, pisahnya juga udah lama. Berapa tahun totalnya berarti? Aduh, udah lama banget kali, 2009 aku cerai. 14 tahun. Nah, kurang lebih lah. Oke. Sedikit beda umur sama anak aku lah. Iya, Si anak lu Rizky udah gede. 16. Nah, terus udah gitu, jadi aku mikir kayak, aku nggak pernah mikir bahwa nikah dulu itu sebuah kesalahan. Karena menurut aku itu takdir aja. Takdir, aku dapetnya jodohnya jodoh pendek. Tapi yang paling penting adalah ternyata kan ada Rizky, ya kan, ada Rizky gitu. Yang nggak mungkin kalau gue nggak ditakdirkan nama Yoyo atau gue salah pilih, Rizky ada kan, nggak gitu juga kan. Takdir manusia ini macam-macam gitu. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu, wallahu alam. Ya udah, akhirnya perpisahannya juga baik-baik, sampai sekarang juga kita keluarganya juga baik-baik. Tetap alhamdulillah, Yoyo juga bukan orang yang ngada-ngada atau apa, aku juga sama. Yang penting ya udah, kita memang beginilah rezeki kita, udah, that's it. Nah, kesini-sini aku juga ada beberapa kali mungkin aku punya hubungan. Oh, ada. Ada, cuman aku emang nggak pernah ngomong di, You nggak mau expose? nggak mau expose. Alasannya? Karena pertama aku selalu pengen mengedepankan yaitu karya-karya aku, biar Oke. nggak sliwer gitu loh antara Jangan jadi, pribadi. lu nggak mau jadi artis yang jadi sensasinya yang malah orang makan gedenya gitu. Lebih ke gitu, karya. karya. Oke. Dan alhamdulillah sampai saat ini kan bisa aku lakukan dengan baik. Yang kedua, aku juga menghargai privacy pacar aku. Itu ada beberapa yang ada yang emang public figure, tapi ada juga yang memang orang biasa, bukan public figure. Yang penting dua-duanya bisa saling mendukung aja. Berarti dia Nyaman kerja ya? komunikasi, kerjanya benar, dianya. Kalau buat aku yang lebih penting lagi adalah pinter. Dia pinter dalam melihat kondisi, misalnya aku lagi butuh disupport gitu ya, dia akan berusaha untuk support. Meskipun bukan dalam materi, mungkin cuma dalam pemikiran, komunikasi, menenangkan.